Shalom saudara-saudara sekalian, selamat berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kita datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama daripada Tuhan, untuk mendengarkan sabda Tuhan yang menuntun kita untuk berjalan di dalam kebenaran daripada Allah. Mari kita akan mulai, saudara sekalian. Kita tundukkan kepala bersama-sama. Adapun pertolongan kita datang daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Turunlah ke atas seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia, anugerah sejahtera yang datang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kami menyerahkan Tuhan kesempatan ini di dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang beracara, Engkau yang akan memimpin di dalam ibadah ini. Nyatakan kuat kuasa-Mu, supaya pada saat ini Tuhan, semua yang menghadiri ibadah online ini, mereka boleh merasakan jamahan daripada Tuhan. Jamahan yang memberikan kekuatan, penghiburan, dan pemulihan, dan kesembuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya harap dimanapun saudara berada dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Kami dari BIC Shalom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Mari saudara-saudara, kita akan siapkan hati kita tertuju kepada firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena setiap firman Tuhan yang disampaikan selalu memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara, kita akan nyanyikan satu pujian medley. Nyanyian tempo dulu, tapi menjadi berkat bagi orang-orang yang percaya. Yaitu ajaiblah Tuhan. Dan Tuhan itu sungguh heran bagi kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada amin, saudara? Nah, saudara sekalian, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Bukan didasarkan kepada nyanyian temporer, nyanyian masa kini. Tuhan menerima persembahan pujian yang kita naikkan kepadanya. Tetapi yang Tuhan terima, nyanyian apapun juga yang kita nyanyikan, kalau kita nyanyikan dengan hati yang mengasihi kepada Dia, maka Tuhan menerimanya, dan Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita, menjamah kita sekalian, melalui pujian, tetapi juga melalui firman Tuhan. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang ajaib. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di sini memuja
puja Tuhan, Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang ajaib. Sungguh manis-manislah Yesusku. Sungguh heranlah Yesusku. Sungguh ajaiblah Yesusku. Kuasa-Mu sungguh tak berubah. Sungguh manislah Yesusku. Sungguh heranlah Yesusku. Sungguh ajaiblah Yesusku. Kuasa-Mu sungguh tak berubah. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku,
ku cinta selamanya, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Kami muliakan Engkau Tuhan, kami besarkan nama-Mu. Haleluya, oh haleluya, oh haleluya, 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 haleluya. Kami agungkan Engkau, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Engkau yang termanis buat jiwa kami. Oh haleluya, nama-Mu indah Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang ajaib, kami muliakan Engkau, kami muliakan nama-Mu, kami agungkan, kami besarkan nama-Mu. Tiada ya Allah lain, tiada Allah lain seperti Engkau. Haleluya. Kami menyerahkan Tuhan saat ini dalam tangan Tuhan. Kami mau memuji-muji nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami memiliki Allah yang sangat ajaib. Terima kasih Tuhan. Kau seringkali kalau kami mengingat Engkau Tuhan, nama-Mu demikian manis bagi kami. Nama-Mu demikian indah bagi kami. Engkau yang termanis, Engkau yang terindah di dalam kehidupan kami. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Tuhan kami. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Bapa kehidupan ini. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami. Dan Engkau yang akan membuat mujizat-mujizat terjadi di dalam kehidupan kami pada saat ini Bapa. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang bertanggungan berat akan dilepaskan. Engkau memberikan penghiburan kepada hati-hati yang susah Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang melakukan pemulihan-pemulihan terhadap hidup-hidup yang sudah rusak. Kami percayakan di dalam tangan-Mu. Firman-Mu yang kudus ini, biarlah Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami melalui kuasa firman-Mu. Firman-Mu adalah pedang yang bermata dua, yang sanggup memisahkan hidup kami dari kekotoran-kekotoran dunia ini Bapa. Dan biarlah Tuhan membuat mujizat melalui firman Tuhan bagi mereka yang taat kepadamu, yang mendengar dan yang mau melakukan firman ini dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan firman ini dalam tangan Tuhan. Amin. Nah, saudara sekalian, kita di dalam suasana Natal, saya sebut beri Natal, dan saat ini saya ingin membawa saudara sekalian merenungkan nubuatan yang dicatat di dalam kitab Nabi Mika, pasal yang kelima, ayat yang pertama. Mika 5 ayat yang pertama. Dikatakan demikian firman daripada Allah. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda,
daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Demikian firman Tuhan, dan berbahagialah mereka yang mendengar dan menyimpan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Nah, kita kembali kepada nubuatan Nabi Mika. Nabi Mika menubuatkan tentang kedatangan daripada Mesias ke dalam dunia. Dan tepatnya adalah yang dikatakan di satu kota yang bernama Bethlehem Efrata. Dan Mika menubuatkan hal ini kira-kira 700 tahun sebelum kelahiran daripada Kristus. Nah, kita akan merenungkan beberapa hal. Yang pertama dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata. Bethlehem Efrata merupakan kota kecil di mana Kristus dilahirkan di sana, saudara sekalian. Bethlehem Efrata, dua nama ini mempunyai pengertian yang sama. Bethlehem merupakan nama yang modern yang masih dipakai sampai saat ini, dan Efrata merupakan nama kuno dari kota Bethlehem yang terletak di daerah suku Yehuda atau kerajaan Yehuda. Dan kota kecil ini terkenal dengan kesuburannya. Kata Bethlehem Efrata dipakai karena di Israel ada dua kota yang mempunyai nama yang sama, yaitu Bethlehem Efrata yang terletak di daerah suku Yehuda, dan Bethlehem yang terletak di daerah suku Sebulun. Jadi bayangkan saudara sekalian, kalau hanya disebutkan hanya Bethlehem, mungkin orang akan bertanya-tanya, di mana Bethlehem yang dinubuatkan oleh Nabi Mika? Ya, tapi dengan istilah Bethlehem Efrata, maka Nabi Mika menubuatkan bahwa Yesus akan lahir di kota Bethlehem yang berada di daerah daripada Yehuda. Lalu dikatakan, saudara sekalian, di dalam ayat ini, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda. Bethlehem merupakan kota yang kecil kalau dibandingkan dengan kota-kota Yehuda yang lain. Namun, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Kita melihat bagaimana Tuhan itu memuliakan Bethlehem, kota yang kecil, yang dipandang rendah. Sampai sekarang menjadi pusat perhatian dunia. Dengan cara apa? Allah itu membesarkan Bethlehem dengan memilihnya menjadi tempat lahirnya Kristus Yesus, Juru Selamat dunia. Setiap Natal, orang-orang datang ke Israel selalu merayakan Natal di gereja yang bernama Nativity. Gereja kelahiran daripada Kristus di Bethlehem. Kota yang kecil, tapi sangat terkenal. Dan kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya, Tuhan itu punya kuasa, saudara sekalian, untuk membesarkan kita. Tuhan punya kuasa untuk meninggikan kita. Tuhan punya kuasa untuk
membuat kita termasyur. Tapi Tuhan juga punya kuasa untuk merendahkan, untuk mengecilkan, untuk membuat tidak berarti. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia yang akan ditinggikan. Tuhan akan membesarkan dia. Tapi orang yang meninggikan diri, orang yang sombong, saudara sekalian, maka orang itu akan direndahkan oleh Tuhan. Nah, kembali saudara sekalian kepada kelahiran Kristus. Ketika orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem, mereka adalah ahli perbintangan yang dapat membaca pertandaan melalui bintang yang dilihatnya. Ada yang mengatakan mereka dari Persia, ada yang mengatakan orang Majus ini dari Babil, ada yang mengatakan orang Majus ini dari Arabia. Mereka pergi ke Yerusalem karena melihat bintang yang memberitahu kepada mereka tentang lahirnya Raja orang Yahudi. Mereka ke Yerusalem untuk menyembah Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Ketika di Yerusalem, mereka bertanya-tanya di mana Raja orang Yahudi baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, negeri asal mereka. Raja Herodes serta seluruh Yerusalem ketika mendengar itu, mereka terkejut. Dan mereka mengumpulkan, dan raja ini mengumpulkan imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi untuk dimintai keterangan. Mereka, para imam kepala dan ahli Taurat, mereka mengatakan di Bethlehem, tanah Yehuda, karena demikianlah ada tertulis. Jadi kita melihat kelahiran Yesus bukan di Yerusalem, tetapi di Bethlehem, sesuai dengan nubuatan daripada Nabi Mika. Matius 2 ayat 6 mengatakan, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Biasanya, saudara sekalian, orang-orang yang menjadi raja itu berasal daripada kota-kota yang besar, yang terkenal. Tetapi nubuatan daripada Nabi Mika mengatakan, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Melalui petunjuk ini, maka orang-orang Majus itu ke Bethlehem untuk menyembah Yesus. Tetapi Herodes merencanakan yang lain, yang jahat, yaitu untuk membunuhnya. Setelah orang-orang Majus kembali kepadanya dan memberitahu lokasi keberadaan Yesus kepadanya. Alasan daripada Raja Herodes menganggap bahwa kelahiran Yesus membahayakan tahta kerajaannya, membahayakan zona nyamannya sebagai raja. Nah, di dalam gereja, saudara sekalian, seringkali terjadi persaingan, bukan? Teristimewa di dalam pelayanan. Karena merasa orang itu tersaingi, maka mulai orang dengan berbagai-bagai cara berusaha untuk menyingkirkan orang yang dianggap menyainginya, supaya kedudukannya aman dan tentram. Saya berharap hal tersebut tidak terjadi di jemaat kita, BIC Shalom. Kita harus bersatu, saling melengkapi di dalam membangun gereja dan di dalam meluaskan kerajaan Allah di atas muka bumi ini.
bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, kita kembali, saudara sekalian. Siapa yang dinubuatkan oleh Mika? Siapa itu Mesias? Siapa itu Kristus Yesus yang dinubuatkan oleh Mika? Mika hanya mengatakan bahwa orang tersebut memiliki ciri permulaan sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dalam bahasa Inggris dikatakan from of old, from everlasting. Ini menunjuk kepada status daripada Kristus Yesus. Siapa dia? Keberadaannya sudah dari dulu, sebelum segala sesuatu itu ada, dan sampai segala sesuatu itu lenyap, ia akan tetap ada. Atau di dalam kata lain, kekal. Manusia tidak memiliki kekekalan hidup. Jadi Yesus itu bukan manusia. Manusia hanya hidup sekitar 70 sampai 80 tahun. Hanya Allah yang memiliki kekekalan. Jadi kalau kita melihat status daripada Mesias, daripada Kristus Yesus yang dinubuatkan oleh Mika, ia adalah Allah yang menjadi manusia, datang ke dalam dunia untuk membebaskan manusia dari dosa, untuk menyelamatkan manusia daripada kebinasan yang kekal. Dan dia adalah Raja bagi Israel, yaitu bagi mereka yang mau menerima dan percaya kepadanya. Rasul Yohanes memulai kitab Injil Yohanes dengan mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Dan firman ini menunjuk kepada Kristus Yesus. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di dalam pengertian bahwa Kristus Yesus itu adalah Allah. Allah yang telah menjadi manusia. Untuk satu tujuan. Bukan untuk kia-kia. Bukan untuk jalan-jalan senang-senang. Tapi Yesus datang ke dalam dunia dengan satu misi. Untuk menanggung dosa-dosa kita. Dan menyelamatkan kita dari kebinasaan yang kekal. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Percayakah kita bahwa Yesus adalah Allah? Langit dan bumi dengan segala isinya diciptakan olehnya. Allah yang berkuasa untuk menolong kita dari segala masalah yang kita hadapi. Karena dia dapat melakukan hal yang tidak mungkin, yang mustahil bagi manusia. Itu tidak mustahil bagi Allah. Apa yang menjadi masalah yang kau hadapi? Ingatlah bahwa kita memiliki Yesus, Allah yang berkuasa, yang mampu menyelamatkan kita dari kesesakan yang kita hadapi. Apakah kita juga percaya bahwa Yesus adalah Raja yang memerintah kehidupan orang Israel? Kalau saya katakan orang Israel di sini adalah bukan orang Israel secara biologis, tetapi saya tekankan orang Israel di sini adalah orang yang menerima dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ia adalah Raja di dalam kehidupan orang-orang yang percaya, maka kita itu harus hidup takut akan dia.
menghormati Dia, dan menaati apapun yang menjadi kehendak-Nya. Dari Bethlehem akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak dahulu kala, sejak purba kala, kekal, dan sampai selama-lamanya Dia tetap ada. Hal yang kedua, mengapa Bethlehem menjadi tempat kelahiran Yesus? Pernahkah kita merenungkan, mengapa harus Bethlehem? Bukan Yerusalem, bukan kota-kota yang besar atau yang lebih besar daripada Bethlehem. Mengapa Yesus harus lahir di Bethlehem? Saya mencoba merenungkan hal ini, saudara sekalian. Dan saya mendapatkan jawaban, alasannya. Oleh karena Bethlehem memiliki pengertian yang ternyata sesuai dengan gelar daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Apa arti Bethlehem? Bethlehem di dalam bahasa Ibrani mempunyai pengertian house of bread, rumah roti, yang mengingatkan kita sekalian kepada gelar daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Alkitab mengatakan bahwa Ia adalah roti hidup, roti yang dapat memberikan kehidupan bagi semua orang yang menerima dan percaya kepadanya. Kehidupan yang kekal, yang dimulai saat orang menerima dan percaya kepadanya. Mari kita membahas bersama-sama di dalam Yohanes 6 ayat 35. Dikatakan demikian, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup." Ini pribadi daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah roti hidup. Bukan menunjuk kepada roti yang kita kenal menjadi makanan sehari-hari manusia. Tapi roti hidup di sini adalah pribadi Kristus yang mampu memberikan kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak lapar lagi. Kita akan membahasnya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yesus yang menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Roti yang memberikan kehidupan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dia merupakan sumber hidup yang kekal. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan oleh Allah. Nggak ada. Saudara dapat menyebut nama-nama yang lain. Tapi bukan nama itu yang diberikan oleh Allah supaya kita diselamatkan. Hanya satu nama yang diberikan, ditetapkan oleh Allah supaya kita dapat diselamatkan. Siapa dia? Yesus. Yesus, Juru Selamat dunia. Yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Banyak jalan ke Roma. Ya, kalau kita bicara jalan ke Roma itu banyak, saudara sekalian.
Tetapi jalan ke sorga hanya satu. Yesus mengatakan, I'm the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. Aku adalah jalan. Ya, jalan satu-satunya. Gak ada jalan lain yang akan membawa manusia itu datang, masuk di dalam kerajaan surga. Hanya melalui Yesus. Dialah roti yang turun dari surga yang memberikan hidup kepada dunia. Yaitu kepada semua orang yang percaya kepadanya. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6, kalau saudara baca keseluruhannya, Yesus mengatakan, nenek moyangmu, yaitu orang-orang Yahudi, makan mana, makan roti yang Tuhan berikan kepada mereka ketika berada di padang gurun menuju tanah perjanjian. Namun mereka mengalami kematian. Oleh karena roti di dalam dunia ini hanya membuat kita bisa mempertahankan hidup, dan hidup yang kita pada saat ini jalani adalah kehidupan yang terbatas waktunya. 70-80 tahun manusia itu hidup. Dan setelah itu, saudara-saudara sekalian, kita pergi kepada kekekalan. Apakah di sorga atau kekekalan di dalam neraka yang kekal. Yesus mengatakan, akulah roti hidup itu. Roti yang benar-benar turun dari sorga. Barang siapa makan dari roti ini, artinya percaya kepada pribadi yang mengatakan aku roti yang hidup, akan hidup sampai selama-lamanya. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Di dalam Yohanes 6 ayat 35, ini berbicara tentang kehidupan rohani, di mana orang yang datang kepadanya akan dikenyangkan. Roti di dalam dunia hanya dapat mengenyangkan tubuh jasmani kita, namun tidak dapat mengenyangkan hidup rohani kita, hidup roh kita. Hanya Tuhan yang dapat mengenyangkan hidup rohani kita. Ketika kita datang kepadanya dalam doa, tetapi juga di dalam membaca dan merenungkan firman-Nya, saat itu Tuhan mengenyangkan hidup rohani kita. Matius 4 ayat 1-4, maka Yesus dibawa, dipimpin oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika itu, Yesus selesai berpuasa 40 hari, 40 malam. Ada di antara kita yang dapat berpuasa 40 hari, 40 malam. Dan akhirnya dikatakan bahwa Yesus merasakan lapar setelah berpuasa. Saat itu iblis datang untuk mencobanya, untuk menggodanya, supaya Yesus menunjukkan kuasa dengan mengubah batu-batu menjadi roti. Bukankah hal yang sama?
ketika kita menghadapi masalah. Seringkali pencobaan datang dalam kehidupan kita, menggoda kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Respons Yesus ketika dicoba iblis, ia menolak melakukannya. Ia tetap berpegang pada firman Allah dan mengatakan bahwa manusia itu hidup bukan hanya oleh roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ia mengutip Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Kata firman yang diucapkan oleh Yesus di satu pihak mempunyai pengertian pribadi daripada Allah, pribadi daripada Tuhan kita Yesus Kristus, yang dapat memberikan hidup bagi mereka yang percaya kepadanya. Tetapi firman juga mempunyai pengertian merupakan perkataan daripada Allah, yang merupakan makanan untuk hidup rohani kita. Tanpa firman Allah, kita lemah. Tanpa firman daripada Allah, maka hidup kedagingan kita yang menguasai hidup kita. Sehingga kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak daripada Allah. Apabila kita datang kepada Dia dan kemudian melalui doa, maka kita kuat. Hidup rohani kita kuat untuk tetap kita hidup berpegang kepada kebenaran Allah atau kehendak Allah. Di dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Seringkali kita jatuh dalam pencobaan karena menuruti keinginan daging. Karena keinginan daging itu menguasai hidup kita. Dan keinginan daging selalu memiliki ciri, selalu bertentangan dengan kehendak daripada Allah. Karena roh kita itu lemah. Kita nggak memberi makan roh kita dengan firman daripada Allah. Oleh karena itu, saudara sekalian, supaya hidup rohani kita menjadi kuat, mampu untuk mengalahkan pencobaan, saya ajak kepada saudara sekalian, mari kita selalu hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, baik di gereja maupun di dalam kehidupan pribadi kita, melalui doa, melalui membaca dan merenungkan firman daripada Tuhan, supaya hidup rohani kita dikuatkan. Di dalam segala masalah yang kita hadapi, tidak kita bersungut-sungut, karena sungutan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi selalu kita dapat mengucap syukur di dalam apapun yang kita hadapi setiap hari. Nah, kita masuk lagi di dalam Yohanes 6 ayat 35, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Barang siapa percaya, maka Tuhan akan memberikan bukan hanya roti hidup, tapi juga air hidup. Di dalam Yohanes 4 ayat 13-14, jawab Yesus kepada perempuan Samaria, barang siapa minum air ini, air dari sumur Yakub, ia akan haus, karena itu air dunia. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang akan terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan memberikan kepada setiap orang percaya
bukan hanya roti yang membawa kehidupan, tetapi juga air yang mampu juga membawa kehidupan. Roti dan air membawa kita hidup sampai selama-lamanya. Dan itulah pribadi daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia roti hidup dan air hidup yang dapat memberikan kepada setiap orang yang percaya hidup untuk selama-lamanya. Tetapi air yang hidup juga berbicara tentang Roh Kudus. Di dalam Yohanes 7 ayat 38 dan 39, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ini janji daripada Yesus. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya, Ia akan memberikan air hidup, yaitu Roh Kudus yang akan dicurahkan dan akan tinggal di dalam hidup mereka. Hidup kita sekalian. Memimpin hidup mereka, hidup kita, menyertai hidup mereka dan juga hidup kita sampai akhir zaman. Dan memberi kuasa di dalam pelayanan sebagai saksi Yesus. Dan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita dapat hidup menghasilkan buah-buah yang memuliakan Tuhan. Kesimpulan dari firman Tuhan, dari Bethlehem akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel, yaitu Yesus, Allah yang menjadi manusia, yang menjadi raja di dalam kehidupan Israel atau orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan memilih Yerusalem, memilih Bethlehem, karena Bethlehem memiliki arti the house of bread, yang sesuai dengan gelar daripada Yesus sebagai roti kehidupan. Ia menyerahkan nyawanya, menanggung dosa-dosa kita, untuk memberikan kita kehidupan yang kekal, yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita bersama-sama akan berdoa. Mari saudara sekalian, kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Siapa Yesus? Dia Tuhan. Dia benar-benar sebagai Tuhan. Alkitab menyatakan ini. Dia Allah yang kita sembah bersama-sama. Oleh karena itu, jangan kita khawatir menghadapi kehidupan, menghadapi segala masalah. Jangan kita khawatir menghadapi sakit, penyakit, dan apapun juga, saudara sekalian, yang kita hadapi. Tapi percaya bahwa kita memiliki Yesus, bukan manusia, tetapi Allah yang menjadi manusia. Dialah merupakan pribadi daripada Allah. Allah yang sudah menanggung segala dosa-dosa kita di dalam kemanusiaannya. Menyelamatkan kita melalui kematian dan kebangkitannya. Dari penghukuman yang kekal, dari neraka. Menyelamatkan kita, memberikan kepada kita rumah di dalam kerajaan sorga. Siapa dia? Yesus. Dia adalah Allah, saudara sekalian, yang memiliki kuasa untuk menolong kepada kita sekalian. Apapun yang kita hadapi, jangan khawatir, jangan kita takut. Karena yang diam di dalam diri kita, yang menyertai kita, lebih besar daripada dunia ini, daripada segala kesulitan, penderitaan, daripada segala apapun yang ada di dalam dunia ini. Tuhan kita lebih besar. Dan marilah pada saat ini kita berdoa bersama-sama. Apa yang saudara mau naikkan kepada Tuhan, percayalah. Percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk menolong. Tuhan sanggup untuk menjawab semua doa-doamu. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, karena Dia Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap terima kasih bahwa kami boleh mendengar firman-Mu,
bahwa Nabi Mika jauh-jauh sudah menyatakan mengenai Engkau. Siapakah Engkau? Kami tahu Engkau bukan hanya manusia seperti kami, tapi Engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia. Untuk satu tujuan, untuk menyelamatkan kami daripada penghukuman kekal. Engkau sudah menanggung dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu kepada kami sekalian. Tanpa Engkau, kami akan binasa, tidak memiliki pengharapan. Tapi dengan Engkau, kami memiliki pengharapan untuk masa depan kami, untuk kehidupan kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, saudara-saudara kami yang sudah mendengar firman-Mu, mungkin di antara mereka ada yang membutuhkan pertolongan-Mu, marilah Tuhan nyatakan. Yang susah Engkau hiburkan. Yang pada saat ini Tuhan bertanggungan berat, berbeban berat, Engkau memberikan kelepasan. Yang pada saat ini sakit, Engkau berikan kesembuhan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Demikian juga Engkau memberikan pemulihan-pemulihan bagi mereka yang lemah, yang sudah jauh daripada Tuhan. Tidak lagi berkobar-kobar api untuk mengiring Engkau, untuk melayani Engkau, untuk berkorban bagi Engkau. Biarlah Engkau pulihkan Tuhan. Kami tahu kami hidup pada zaman akhir, dan kami mau Tuhan melakukan yang terbaik bagi Engkau, supaya hidup kami tidak menjadi sia-sia di dalam dunia ini. Berkati seluruh jemaat-Mu, kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan, supaya dihiburkan, supaya dikuatkan, bahwa kami memiliki Yesus, Allah yang berkuasa, yang diam di dalam kehidupan kami, dan yang menyertai kami sampai Engkau datang untuk kedua kalinya. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Sekali lagi berkati Bapa. Kami menyerahkan, jauhkan anak-anak-Mu daripada sakit penyakit apapun, dan Engkau berkati pekerjaan anak-anak-Mu sekalian. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini saudara sekalian, biarlah dimanapun Engkau berada, hendaknya Engkau boleh menjadi saksi daripada Tuhan, supaya melalui kehidupan-Mu, melalui perbuatan-Mu, nama Tuhan dimuliakan. Dan terimalah berkat daripada Tuhan yang akan menyertai akan perjalanan-Mu kemanapun Engkau pergi. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Engkau saat ini sampai selama-lamanya. Semua jemaat menyambut yang diberkati dengan kata-kata amin. Nah, akhirnya saudara sekalian, saya dan istri mengucapkan sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati kita. Bye. Bye.